Museum Warman, Museum di hatiku. SMK Medika, Memang beda anti garam. Ini dari Dewan Pendidikan Kalimantan Timur, para pengelola museum, tim panitia, kemudian anak-anakku sekalian, pengurus OSIS dan tim penakluk panggung yang hari ini kita sudah kurang lebih 6 tahun acara di Semda Square ini, jadi sudah tidak asing. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dari UPTD Museum Warman telah mempercayakan ke kita, event organizer Medika Insan Entertainment, yang dibantu oleh para guru, para anak-anak saya. Sengaja kita tidak mewajibkan anak-anak Medika untuk hadir. Saya yakin ini tertutup museum ini karena jumlahnya sekarang 1.200 orang, jadi tidak diwajibkan, supaya ini bisa agak longgar sedikit. Biasanya kalau kita acara di lantai 3 itu absen di sini, absen. Museum Warman, Museum di hatiku. SMK Medika. Memang beda anti garam. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Dr. Mukhtar Lubis ya. Dan sudah sekilas tentang nama kerajaan Hindu tertua. Nama kerajaan tertua di Nusantara yang umumnya diketahui oleh khalayak adalah Kutai. Tim penyusun sejarah nasional Indonesia mengungkapkan nama Kutai digunakan oleh para peneliti zaman Belanda untuk menamakan kerajaan dinasti Mulawarman berdasarkan lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah Kesultanan Kutai, Pusponegoro dan Noto Susanto 2008-43. Tetapi prasasti Yupa sendiri tidak menyebutkan nama kerajaan Kutai itu. Peneliti sejarah Kutai, C.A. Mes, menegaskan perihal nama Kutai yang bukan kepunyaan dinasti Mulawarman. Dalam disertasinya, ahli sastra dan sejarah Melayu itu menyatakan bahwa koloni Hindu di Muara Kaman tidak pernah dinamakan Kutai. Nama Kutai baru dikenal sejak Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan di Muara Sungai Mahakam pada penghujung abad ke-13 atau 1935. Narasi tentang asal-usul nama Kutai terdapat dalam kitab Surat Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang selesai ditulis oleh Khotib Muhammad Tahir pada 1849. Berdasarkan sumber primer Salasilah Kutai dan analisis para ilmuwan, terbukti bahwa nama Kutai bukanlah nama yang sebenarnya dari dinasti Mulawarman. Kutai adalah nama kerajaan yang berdiri mula-mula dari Jahitan Layar, sebuah lokasi di hilir Sungai Mahakam sebelum ibu kotanya dipindahkan ke Jembayan dan Tegaro, Maret 2018. Ini tempat awal berdirinya di selatan kota Samarinda itu terkenal dengan nama administratif Desa Kutai Lama. Dari toponimi Kutai Lama ini juga mengindikasikan bahwa Kutai yang terlama berada pada jejak kerajaan Kutai Kartanegara, bukan pada dinasti Mulawarman di Muara Kaman. Setelah nama Kutai untuk kerajaan di Muara Kaman diketahui kekeliruannya, masalah berikutnya adalah nama-nama tambahan atau pelengkap yang mengiringi toponimi kerajaan Kutai. Ada yang menyebutkan Kutai Mulawarman, Kutai Martadipura, Kutai Martapura, dan sebagainya. Penamaan Mulawarman jelas keliru karena Mulawarman merupakan nama raja ketiga, bukan nama imperiumnya. Namun nama Martadipura ini sangat populer. Kata Martadipura dipakai sebagai nama jembatan
sepanjang Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditemukan. Lalu ada Taman Ing Martadipura pada ujung nama Kesultanan Kutai Kartanegara yang dihidupkan kembali sejak 2001 Senin. Selain itu beredar pula nama Martapura. Kerajaan Kutai yang disebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara itu namanya sebenarnya adalah Martapura, bukan Martadipura. Dan tanpa embel-embel Kutai, hal ini karena nama Kutai baru muncul pada akhir abad ke-13 Masehi yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti, ya sang pendiri kerajaan Kutai Kartanegara. Martapura dan Kutai Kartanegara adalah dua imperium yang berbeda. Martapura berkedudukan di hulu Sungai Mahakam, yakni di Muarakaman. Pendiri dinastinya adalah Aswawarman, putra Kudungga. Adapun ibu kota Kutai Kartanegara lebih dekat ke Muara Mahakam, berpindah-pindah dari Jaitanlayar, Tepian Batu, Jembayan hingga Tenggarong. Dari aksara dan bahasanya dapat diketahui bahwa prasasti ini ditulis pada awal abad ke-5. Menurut INC, Gamahi diperkirakan tahun 425 Masehi. Prasasti yang pertama memuat informasi silsilah Raja Mulawarman. Silsilah tersebut dimulai dari Kudungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman. Aswawarman memiliki 3 orang anak. Yang terkemuka adalah Mulawarman. Prasasti kedua menyebutkan Mulawarman sebagai raja yang dikemuka telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi di tengah lapangan yang suci, yaitu Wapra Keswara. Prasasti yang ketiga menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman yang diwujudkan dalam pemberian sedekah yang berlimpah. Hal tersebut membuktikan bahwa Maharaja Mulawarman ini memiliki hubungan yang baik dengan para Brahmana. Prasasti yang keempat, aksara. Pada prasasti ini sudah tidak terbaca karena haus. Bentuk aksara dan lokasi penemuan prasastinya sama dengan prasasti Yupa yang lainnya. Prasasti yang kelima menyebutkan tentang Raja Mulawarman yang menyediakan segunung minyak kental, lampu, serta malai kelopak bunga. Prasasti keenam menyebutkan seruan selamat bagi Raja Mulawarman yang termasyhur yang telah memberikan persembahan kepada para Brahmana berupa air, susu kental dari lemak susu, minyak wijen dan 11 sapi jantan. Dan prasasti yang ketujuh ini menyebutkan bahwa Raja Mulawarman yang telah menaklukkan raja-raja lain seperti Raja Yudhistira, putra tertua Pandawa dalam episode Mahabharata. Dan juga Yudhistira di sini, ya kan? Raja Mulawarman di Wapra Keswara mempersembahkan 40.000 Pak. Tidak terbaca karena aksara aus, kemudian menghadirkan lagi 30.000, tidak terbaca karena aksara ini aus atau pisang dimakan manusia. Pengaruh Hindu-Buddha di Kalimantan Timur, bidang sosial budaya, kasta, rasa sosial, ya. Jadi punya kasta yang merupakan stratifikasi di masyarakat yang terdiri dari kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi, Ksatria, Waisya dan Sudra. Bahasa dan tulisan dikenalnya bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang menandakan berakhirnya zaman pra-aksara di Indonesia. Ini untuk pengaruh di Kalimantan Timur, ya Pak ya. Pengaruh Hindu-Buddha di Kalimantan Timur, bidang sosial budaya. Kepercayaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, maka banyaklah penganut agama Hindu-Buddha yang dahulunya belum mengenal agama, tapi mengenal kepercayaan, animisme, dinamisme, dan tolerisme. Ya Pak ya, pengaruh Hindu-Buddha di Kalimantan Timur Pak, tentang bidang sosial dan budaya.
Penanggalan, sebelum masyarakat mengenal penanggalan, tentunya mengandalkan tanda-tanda alam, yaitu bintang dan turunnya hujan. Masyarakat mulai mengenal penanggalan dari India Barat yang menggunakan sistem peredaran bulan, Pak, yang disebut sistem penanggalan Saka. Sistem penanggalan ini digunakan sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi. Ini tentang pengaruh Hindu juga di Kalimantan Timur, Pak, di bidang politik. Dalam aspek politik, kebudayaan Hindu memperkenalkan konsep Dewa Raja, yaitu pimpinan tertinggi yang diyakini sebagai titisan dewa. Ya. Konsep ini melegitimasi kekuasaan seorang raja. Dari konsep itulah bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dan raja sebagai pemimpin tertinggi. Jadi maksudnya pengaruh Hindu Buddha di Kalimantan Timur berikutnya, Pak. Kemudian raja ketiga hingga keempat juga masih memeluk agama Hindu, Pak. Sampai Tunggang Parangan dan Datuk Tri Bandang datang ke Kutai Lama dan mendakwakan agama baru, ya, Islam, sehingga Raja Haji Mahkota, Raja Kalimantan Kartanegara, sudi memeluk Islam. Sampai saat ini bukti-bukti peninggalan Hindu Buddha masih dapat kita saksikan di Kalimantan Timur ini. Kembali lagi masuknya pengaruh Hindu Buddha di Kalimantan Timur, Pak. Kerajaan Kutai Kartanegara pada awal berdirinya menganut agama Hindu. Ini dapat dibuktikan dengan berbagai macam temuan di Kutai Lama, berupa toponime seperti jahitan layar. Sebuah nama lokasi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai awal mula perkampungan yang ditempati oleh Batara Agung Dewa Sakti yang di Kutai Lama itu, Pak. Raja pertama Kerajaan Kutai Kartanegara. Generasi demi generasi muncul setelah Agung Batara Dewa Sakti meninggal masih memeluk agama Hindu. Itu di wilayah Kalimantan Timur saat itu. Amerika.